pimpinan kita, Wakil Ketua Majelis Syuro, Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Wahid LCMA, yang akan menyampaikan pengantaran kepada kita pada hari ini. Pada Ustadz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ikhwan dan akhwat sekalian, pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dan anggota Partai Keadilan Sejahtera, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Sama kita ada kita Mansur Hidayatullah LC, kemudian Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta Selatan. Juga ada Ustadz Furqon Yudhistira, Ketua Kaderisasi DPD Jakarta Selatan, dan seluruh ikhwan sekalian, Bapak dan Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, anggota utama dan anggota dewasa Partai Keadilan Se-Jakarta Selatan yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira wa huwa alladzi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, para keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, anggota utama, anggota dewasa, dan seluruh kiai yang semuanya saya hormati. Luar biasa mengisi kegiatan di bulan Ramadan, diantaranya dengan kegiatan pagi hari ini, sehari bersama Al-Quran. Tentu kegiatan ini adalah sebuah pemantik agar kita sepanjang hari selalu bersama dengan Al-Quran, sepanjang malam selalu bersama dengan Al-Quran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tapi semangatnya adalah selalu bersama dengan Al-Quran. Satu karunia yang sangat besar karena banyak sekali, atau bahkan mungkin hanya PKS, partai politik yang mikir tentang sehari bersama Al-Quran. Yang mikir tentang bagaimana agar para kadernya, para anggotanya selalu berada dalam karunia Allah yang sangat besar karena kedekatannya dengan Al-Quran. Yang buat kebijakan bahkan di absen gitu ya. Bagaimana agar para kadernya betul-betul mempunyai komitmen untuk selalu berada dalam bimbingan Allah SWT, karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, tapi juga agar selalu mendapatkan dengan itu semangat dan pencerahan yang tidak pernah berhenti, karena Al-Quran sesungguhnya adalah nurun dan menjadi mubin yang selalu kemudian pun juga menjelaskan. Ikhwan sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar kemudian bulan Ramadan kita yang Syahrul Quran ini betul-betul bisa kita jadikan sebagai pemantik ya, sebagai titik tolak, sebagai penyegar, sebagai penyemangat untuk kehidupan selanjutnya selalu bersama dengan Al-Quran. Saya kira apa yang dinasihatkan oleh para ulama terkait dengan metode dan atau cara-cara atau fikih ta'amul, berinteraksi dan memahami Al-Quran penting untuk kita cermati. Sehingga dengan demikian ketika sejak dari awal kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengerti bagaimana cara-cara efektif untuk kemudian kita betul-betul bisa membersami Al-Quran, dibersami oleh Al-Quran, mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan seluruh fadilah, seluruh manfaat, seluruh dampak daripada kalau kita bersama dengan Al-Quran. Paling tidak ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu tokoh sahabat Rasulullah yang bahkan Rasulullah pernah meminta agar Al-Quran dibacakan oleh beliau, dan Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, Alaysa alayka unzil, wahai Rasulullah, bukannya Al-Quran diturunkan kepada Anda, kok baginda meminta saya untuk membacakannya. Rasulullah menyampaikan, ya, saya ingin mendengarkan bacaan dari Anda, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan bahwa salah satu cara agar Al-Quran itu bisa kita resapi adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang seolah-olah dia hanya sedang bicara dengan Anda. Dia hanya sedang bicara dengan pembaca Al-Quran. Seolah-olah Allah hanya sedang berbicara dengan antum saja. Dan dengan cara itu maka ada beberapa makna yang bisa difahami di sini. Pertama, kalau Allah sedang mengajak kita bicara dan hanya kita saja yang sedang diajak bicara, subhanallah, kita merasa tersanjung, betapa tersanjungnya kita.
Kita bisa bayangkan kalau tiba-tiba misalnya seorang katakanlah Gubernur Jakarta Anies Baswedan gitu. Kemudian secara spesifik kontak ke antum, nelpon ke antum atau WA ke antum. Pasti ada perasaan yang kemudian merasa bahwa kita dihormati, kita dipentingkan begitu ya. Bagaimana kalau ayah kita atau ibu kita atau suami kita, istri kita kemudian secara khusus ngajak kita bicara. Tentu itu suatu hal yang sangat spesial. Suatu hal yang sangat membanggakan dan menyegarkan dan menyenangkan. Bayangkan kalau itu yang mengajak bicara Anda, antum semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak sangat luar biasa itu nilainya? Dengan demikian maka akan hadirlah semangat untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Allah sedang ngajak kita bicara. Dengan demikian maka kita akan pasti mempersiapkan yang terbaik supaya bisa berinteraksi dengan Allah. Lah yang ngajak bicara adalah Allah, yang Dat yang maha segala-galanya, yang Rahman, yang Rahim, yang Alimun, Hakim, Dat yang maha Hakim, yang maha berkuasa, Dat yang maha segala apa yang kita bayangkan, Allah adalah yang maha terbaik di sana. Kita pasti karenanya akan mempersiapkan diri dengan cara yang terbaik. Kalau kemudian Allah lah yang mengajak kita bicara, pastilah kemudian kita tadi ya tidak malas-malasan, kita tidak asal-asalan, juga kita tidak kemudian dalam tanda kutip tidak memahami apa yang akan dibicarakan begitu ya. Karena pada hakikatnya sebagaimana kalau kita bicara dengan katakanlah dengan suami atau dengan istri atau dengan anak yang kita sayangi atau anak dengan orang tua yang menyayanginya atau kita dengan pimpinan yang kita sangat hormati, pasti kita akan rikuh kalau kita tidak paham yang dibicarakan apa sih gitu. Pasti kita akan merasa tidak nyaman kalau kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Pasti kita inginnya ada interaksi, ada dialog, ada komunikasi yang tidak terputus, ada timbal balik, sehingga dengan cara itu maka kita pun merasa bahwa kita membalas kebaikan daripada yang mengajak bicara dengan kebaikan yang lain. Kita menghormati beliau. Karena pastilah, apalagi kita orang timur ya, kalau kemudian kita nggak ngerti apa yang diomongkan dan kemudian kita tidak bisa merespon dengan baik, ya pasti ada rasa bersalah. Jadi dengan metode yang pertama ini membuat kita menjadi pertama tadi mempersiapkan diri dan tersemangati untuk terus-menerus bisa berinteraksi dengan Al-Quran, karena kita tahu Al-Quran sedang memerintahkan kepada kita untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor dua, dan ini sebenarnya masuk kepada kiat yang kedua, yaitu kita pastilah kemudian ingin memahami apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang diomongkan, apa yang sedang disampaikan. Sebelum ke kiat yang kedua, dalam konteks kiat yang pertama itu, maka karena kita yang sedang diajak bicara, maka tentu kita tidak sedang menunggu orang lain, atau kita sedang mempersilahkan, silahkan deh orang lain, saya mah nanti saja, atau kita menunggu untuk besok-besok saja, saya kan masih ada waktu yang panjang. Tidak, pasti kalau kita sedang diajak bicara, tentu kita ingin kemudian merealisasikan secepat mungkin apa yang diinginkan oleh yang mengajak kita bicara. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiat yang kedua karenanya agar kita bisa melaksanakan apa yang dibicarakan, tentu kita penting untuk memahami apa yang diomongkan. Nah, disinilah para ahli tafsir kemudian menyampaikan pentingnya memahami apa yang kita baca, agar tidak terjadi kaidah yang mengatakan kam mintalin lil Qur'ani wal Qur'anu yang anu. Banyak loh yang baca Al-Qur'an, pada ayat yang dibaca itu sedang melaknatinya, tapi dia nggak sadar bahwa Al-Quran sedang mengkoreksi dirinya. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, tapi kemudian sholat tidak didirikan. Dilarang untuk minuman keras atau berjudi, tapi tetap saja minuman keras, berjudi, dan berzina. Nah itu kan sedang terjadi, seseorang membaca Al-Quran, ya Al-Qurannya dibaca, tapi sehingga yang dibaca sedang mengkritisi dirinya, sedang mengkoreksi dirinya, tapi dia tidak sadar. Karena dia tidak paham. Itulah karenanya sangat dipentingkan, ini ya kiat yang kedua, bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Sehingga dengan demikian maka tadi kiat yang pertama, dialog komunikasi tadi betul-betul nyambung, sehingga kita bisa berinteraksi maksimal. Memahami Al-Quran tentu ya dimaklumilah kalau kita semuanya bukan orang Arab gitu ya, dan karenanya tidak memahami seluruh ungkapan Al-Quran di dalam bahasa Arab, karena memang juga tidak semua orang Arab juga paham tentang seluruh ungkapan Al-Quran.
Bahkan dulu pun juga demikian. Tapi itu bukan halangan untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah sekarang Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa, ya, termasuk ke dalam bahasa lokal di Indonesia ini. Terjemahan ke dalam bahasa Sunda sudah ada, terjemahan ke dalam bahasa Jawa sudah ada, terjemahan ke dalam bahasa Madura sudah ada, ke dalam bahasa Bugis sudah ada. Mungkin yang belum ada malah terjemahan ke dalam bahasa Betawi, gitu ya. Mungkin karena bahasa Betawi dianggapnya sama dengan bahasa Indonesia, jadi tidak perlu penerjemahan ke dalam bahasa Betawi. Artinya, kalau kita kemudian menginginkan atau kita merasa ada keterbatasan dengan bahasa Arab kita untuk memahami Al-Quran, sudah ada terjemahnya. Ya, kalau kita ingin gagah-gagahan atau kita ingin yang intelektual gitu ya, atau yang modern lah kayak gitu, maka Al-Quran pun juga diterjemahkan sudah ke dalam seluruh bahasa dunia gitu. Bahasa Inggris banyak sekali, bahasa Prancis juga demikian, bahasa Jerman, hatta bahasa China, bahasa Korea pun sudah ada terjemahannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memahami Al-Quran karena seluruh perangkat untuk memahami sudah ada. Terjemahannya sudah tergelar di mana-mana. Jadi karenanya sangat baik kalau orientasi kita menghatamkan Al-Quran, juga orientasi menghatamkan pembacaan terhadap terjemah Al-Quran. Ya. Termasuk juga nanti step berikutnya, dari pemahaman itu bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan. Karena tentu saja kalau kita sudah paham, dari tidak paham, kemudian kita sudah berubah menjadi paham, tentu setelah paham kita dipentingkan untuk bukan hanya paham dan selesai, paham dan kemudian tidak ngapa-ngapain gitu ya. Paham tentu adalah untuk didakwahkan, untuk diamalkan, untuk didakwahkan, untuk dibela, untuk disebarluaskan. Karena kaidah di pesantren kita dulu mengatakan ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ya. Kalau kita punya ilmu, termasuk ilmu tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran tapi tidak diamalkan, maka dia adalah ibarat kalau di Jakarta mungkin istilahnya si mangga udang gitu ya. Pohonnya tinggi, buahnya jarang, tapi dalam nyanyian Betawi dibilangnya paling enak, padahal itu kan paling nggak enak sesungguhnya. Jadi tentu karenanya setelah kita memahami, ya kita, karena Al-Quran memerintahkan untuk kemudian mengamalkan, maka tentu orientasi kemudian adalah mengamalkan. Nah, di dalam Al-Quran, ini yang juga penting untuk dicatat. Di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya kadang-kadang dalam tanda kutip saling melengkapi dan saling menerangkan antara satu dengan yang lainnya. Karenanya bila kemudian ada ungkapan-ungkapan Al-Quran yang antum kemudian atau munculkan tanda tanya atau antum menjadi ragu bagaimana menyimpulkannya, jangan lekas disimpulkan. Catat saja, kemudian tanyakan kepada ustadz yang mengerti betul tentang tafsir Al-Quran, tentang ilmu Al-Quran, supaya diberikan pemahaman yang benar. Karena apalagi sekarang di era postmodernisme atau bukan post-truth gitu ya, itu banyak sekali pemahaman terhadap Al-Quran yang dipahamkan dengan cara yang menyimpang. Ya, misalnya sekarang puasa. Dan ungkapan Al-Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu kan dituliskan. Ini seperti keteleknya gitu ya, kutiba. Kitab itu ada buku, kitabah ada tulisan, kutiba itu dituliskan. Sehingga ada yang kemudian kelompok jil, liberalis yang kemudian mengatakan bahwa apa benar sih puasa itu wajib. Kan ungkapan Al-Qurannya bukan furido, bukan difardukan, bukan juga ujiba, diwajibkan, tapi kan hanya kutiba. Sehingga mereka seolah-olah mendapatkan pembenaran nih. Kita kan lagi berada di era saingan pasar pada tingkat global. Kalau kita kemudian akibat puasa kemudian menjadi tidak produktif, kemudian produktivitas kita rendah dan pasar kita dikuasai oleh asing, kita akan sangat rugi. Jadi karenanya ya kita harus kembalikan pada makna yang asal, yaitu kutiba. Kutiba itu hanya dituliskan, artinya boleh puasa, boleh tidak puasa, selama tidak mengganggu kepada prinsip tentang tadi kewajiban untuk berproduksi. Jadilah kemudian menurut mereka puasa tidak wajib. Yaitu kalau Al-Quran mengatakan dzalika mablaghuhum minal ilm, ya ilmunya baru sampai segitu doang, itu bahasa Arabnya baru ibtidaiyah gitu. Jadi ya, tapi itu kan salah. Nah, supaya kemudian antumnya kelompok-kelompok yang kemudian menjadi bermasalah seperti ISIS, dulu Khawarij misalnya,
Yaitu karena memahami Al-Quran dengan sepotong-sepotong, tidak seutuh-utuhnya. Masuk liberalis tadi itu juga demikian, sama saja. Bahkan ada yang mengatakan dengan tafsir dohirinya yang liberalis, la taqrabuz zina, yang tidak boleh kan hanya mendekati zina. Kalau melaksanakan kan tidak dilarang. Ini kan kacau yang lain. Jadi begitulah, bahkan kalau di Jogja ada yang mengatakan la taqrabuz zina, yang nggak boleh itu adalah zina di hari Rabu. Kalau di luar hari Rabu tidak boleh, kan la taqrabu. Kan setelah itu kan bukan Rabu jadi boleh. Tentu itu kacau-kacau yang lain. Nah, kacau-kacau ini penting untuk kemudian antum, apalagi kalau nanti bicara tentang hukum ya, itu akan lebih banyak lagi kembangan masalahnya. Karena sangat penting untuk bila antum membaca terjemahan Al-Quran dan atau sebagian daripada tafsir Al-Quran, tapi antum merasa ada sesuatu yang mengganjal, kayaknya manhaj kita nggak begitu deh. Kayaknya apa yang selama ini kita hidupi tidak demikian. Ini bagaimana sesungguhnya? Segeralah antum catat saja. Kemudian antum tanyakan kepada Ustadz yang kalau Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang memang mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup kalau kita tidak paham tentang sesuatu yang sedang kita bicarakan. Jadi memahami Al-Quran yang dipentingkan, target menghatamkan Al-Quran penting, tapi juga target memahami Al-Quran juga sangat dipentingkan. Jangan sampai sudah sekian puluh kali kita khatam Al-Quran tetapi terjemahannya tidak kita pahami. Dan terutama sekali terjemahan terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun surah-surah Al-Quran yang kita baca, kita pergunakan di dalam sholat. Itu umumnya ada di juz 30. Itu satu hal yang mutlak, bahkan mungkin sebagian ulama bahkan mengatakan wajib gitu ya. Karena itu terkait dengan sesuatu yang agar dengan cara itu kewajiban bisa kita laksanakan dengan benar. Malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita diperintahkan untuk sholat, itu adalah kewajiban. Sholat yang khusyuk juga adalah wajib. Untuk bisa sholat yang khusyuk, kita harus paham dengan apa yang kita baca. Karena memahami apa yang kita baca juga menjadi wajib. Jadi sangat dipentingkan agar minimal juz 30 kita paham betul ya seluruh makna daripada apa yang ada dalam juz 30. Supaya dengan demikian maka sholat kita pun semakin interaktif, sholat kita pun bisa semakin khusyuk, doa kita pun juga bisa semakin maksimal. Ya, doa-doa pun juga penting, sekali lagi juga dimengerti tentang maknanya. Supaya dengan cara itu maka kita akan bisa lebih maksimal berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Disampaikan bahwa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran itu ibarat cermin, kata beliau. Nah, jadi kalau Anda melihat pada cermin dan Anda hanya Anda sendiri yang melihat pada cermin, Anda akan lihat apakah Anda sudah rapi, sudah pantas, atau masih cemong, atau masih aut-autan gitu. Anda sendiri yang tahu. Jadi kata beliau, kalau kemudian Anda setelah melihat pada cermin itu, kemudian Anda melihat bagus, bersyukurlah pada Allah SWT. Dan terus lanjutkan, terus tingkatkan. Tapi kalau setelah Anda melihat ke dalam cermin, dan ternyata di sana Anda tampil tidak rapi, masih aut-autan, masih kelihatan baru bangun tidur, ya, tidak sebagaimana yang lazimnya, maka kata beliau ya nggak usah itu dalam ungkapan bahasa Indonesia kita yang populer, buruk muka cermin dibelah. Nggak perlu cermin diambil kemudian Anda banting. Yang diperlukan adalah segeralah memperbaiki diri, pantaskan diri, rapikan diri supaya Anda tampil baik di depan cermin. Dan kata beliau kalau cermin itu lama tidak dipakai, maka yang akan hinggap di cermin adalah debu. Dan lama-lama debu itu akan semakin tebal sehingga lama-lama tidak bisa dipergunakan sebagai cermin dan lama-lama malah cermin itu menjadi tempat berhimpunnya ya, mungkin virus, mungkin penyakit, mungkin beragam hal yang tidak menghadirkan kehidupan yang sehat. Nah kata beliau, jadikanlah Al-Quran sebagai cermin. Jadi ketika Anda membaca Al-Quran, Anda sedang melihat diri Anda. Dan yang tahu ya kan hanya Anda saja dengan cermin, dengan Allah SWT tentu saja. Sebagaimana Anda bercermin. Ya kita bercermin dan kita melihat ya diri kita yang tahu tentang apa yang ada di sana. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran. Kata beliau, ketika Anda sedang membaca Al-Quran, Anda bercermin. Al-Quran mengatakan, iya karena abudu, iya karena nasta'in, dan Anda sudah melakukan itu, maka kata beliau, syukurlah. Dan kemudian lanjutkan. Tapi kalau Al-Quran yang Anda baca dalam setiap sholat, iya karena abudu, iya karena nasta'in, tapi Anda belum beribadah kepada Allah, karena Anda masih beribadah kepada yang lain-lain. Dan Anda belum pernah minta tolong kepada Allah, karena Anda merasa paling hebat sedunia. Maka kata beliau, tidak perlu kemudian tadi cermin. Jadi Anda kan kemudian terlihat di situ. Anda melihat diri Anda belum sesuai dengan apa yang seharusnya.
Anda terlihat sebagai sesuatu yang tidak wajar. Karenanya kata beliau, nggak usah kemudian cermin itu Anda ambil dan Anda banting. Tidak usah Al-Quran Anda campakkan. Tidak usah Al-Quran kemudian Anda simpan di lemari dan kemudian tidak dilihat lagi. Karena kalau itu terjadi, maka semakin lama malah tidak bisa menjadi cermin. Karena Anda kemudian semakin hati Anda semakin membatu dan bahkan karenanya akan semakin menjadi sarang penyakit. Nah, dengan demikian maka ketika Al-Quran menjadi cermin, maka kita bisa melihat nilai kita secara langsung gitu ya, diri kita dengan Al-Quran yang adalah cara Allah mengajak kita berkomunikasi, dan komunikasi itu sudah bagus karena kita mengetahui bagaimana maknanya. Kemudian kita melihat kita sudah ada di mana nih. Kalau kita sudah bagus, syukuri dan lanjutkan. Oh, yang tahu kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tidak bagus, yang tahu kita sendiri. Kita diperintahkan untuk istighfar, tapi kita tidak pernah istighfar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat misalnya, tapi kita tidak mendirikan sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tahun al-birri wa taqwa, tapi kita tidak tahun al-birri wa taqwa. Kita diperintahkan untuk tawasul haq, tawasul sabar. Kita diperintahkan untuk wajahidu fillahi haqqa jihadi, untuk bermujahadah secara sebenarnya, untuk wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dan seterusnya, tapi kita belum melakukan dengan sebaiknya. Maka kata Allah, Anda yang tahu tentang diri Anda, segeralah kemudian perbaiki. Tidak perlu cermin itu dibelah, tidak perlu kemudian Al-Quran ditinggalkan. Dan kalau itu terjadi, maka Anda akan semakin buta mata, buta hati. Cermin itu pun akan semakin tidak bisa Anda gunakan sebagai cermin, karena sudah terlalu banyak debu yang ada di sana. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan 3 pendekatan itu menurut saya kita sebagai Partai Keadilan Sejahtera dan kader-kader utama dan senior daripada Partai Keadilan Sejahtera tentu akan semakin bisa untuk kemudian kita semakin merealisasikan apa yang menjadi tujuan kita bersama, target-target kita dalam konteks partai. Karena Al-Quran pun sesungguhnya tidak pernah diturunkan dengan tanpa target. Kalau kita rujuk ke dalam tartib nuzul aswar, bagaimana tertib daripada Al-Quran itu diturunkan per surahnya begitu ya. Karena itu akan berbeda dengan tartib mushaf. Jadi tartib yang ada di mushaf sekarang, yang ada dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, ditutup dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah tertib penulisan Al-Quran sebagaimana atau tertib pengumpulan Al-Quran sebagaimana diulangi atau dibacakan pada akhirnya oleh malaikat Jibril sebelum Rasulullah wafat. Begitulah diletakkan dalam urutan dari awal hingga akhirnya. Tetapi turunnya per surah atau per ayat itu tidak semacam itu. Kita tahu bahwa pertama kali surah yang diturunkan adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Qalam, Nun wal qalam wa ma yasturun. Kemudian surah Az-Zalzal, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Kemudian surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Begitu seterusnya. Dan awal surah pada periode Madaniyah adalah surah Al-Baqarah, di mana kemudian Allah mengajarkan kepada Rasulullah tentang bagaimana tipologi masyarakat di kota Madinah, di kota di mana beliau mendirikan negara Madinah atau masyarakat Madani. Kemudian akhir daripada surah itu adalah bukan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah yang terakhir dalam modifikasi dan atau penulisan dalam Quran yang dibukukan. Tapi surah yang terakhir adalah bukan ayat yang terakhir adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islaman dina. Tapi surah yang terakhir dalam konteks surahnya adalah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa makna daripada turunnya ayat Al-Qur'an dengan kondisi semacam ini? Sangat mudah kita simpulkan bahwa Allah sedang mengajarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kemudian kepada kita semuanya bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan yang sangat-sangat luar biasa. Dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada menghadirkan sebuah revolusi yang luar biasa, bukan hanya mental, apalagi mental. Revolusi yang betul-betul menghadirkan sebuah pemahaman perilaku yang sama sekali berbeda, tapi yang sangat luar biasa benar, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umat diajarkan untuk menjadi umat yang maju, umat yang tercerahkan, yang terpelajar, yang menguasai ilmu pengetahuan, tapi sekaligus tidak keluar daripada nilai-nilai rohaniah, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keilahiahan. Dan karenanya Bismi rabbikal ladzi khalaq adalah satu kesatuan yang tidak boleh
diputus menjadi Iqra saja atau Bismi Rabbika saja. Dengan cara itu maka diajarkan juga bahwa sangat penting memahami bahwa Islam mengajarkan sumuliah, memang mengajarkan kesatu paduan kesuksesan antara dunia dan akhirat, antara intelektualisme dengan spiritualisme, dan itu sangat dipentingkan dalam konteks kita berpolitik. Tidak mungkin kita bayangkan bisa menang kalau secara Iqra-nya kita tidak kokoh dan kuat. Kalau para kader-kadernya atau partainya tidak mengembangkan sikap berpolitik atau sikap berbangsa dan bernegara yang intelektual. Yang kita kembangkan adalah sikap berbangsa dan bernegara yang anti intelektualisme, yang kemudian menutup diri dan menutup mata dari seluruh perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, dan kemudian tidak tidak mampu untuk menyesuaikan dan atau bahkan mengarahkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, perdagangan, bisnis dan lain sebagainya. Kalau kita kemudian hanya menjadi pasar, ya kita tidak maju-maju. Tapi kalau kita menjadi Iqra dan kemudian Iqra-nya Bismi Rabbikal ladzi khalaq, maka kita bisa menghadirkan harapan-harapan akan Indonesia yang lebih baik, karena kita tampilkanlah para kader yang memang mempunyai orientasi menjadi lebih unggul atau berkeunggulan. Keunggulan yang kemudian tidak menghadirkan masalah karena Iqra-nya Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Nanti yang kedua adalah tentang manusia-manusia yang berakhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim dalam surah Al-Qalam. Kemudian itu dipadukan dengan kuatnya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail dalam surah Al-Muzammil, dan kemudian dikuatkan dengan orientasi untuk menyebarkan kebaikan itu dalam konteks surah Al-Mudatsir, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Nah, ujung akhir daripada ini semuanya adalah bukan untuk kemudian menjadi bermasalah, tapi untuk kemudian menjadi sukses. Itulah karena dimulai dengan surah Al-Baqarah, di mana kemudian kesuksesan mengelola berbagai dan beragam itu kemudian dimenangkan oleh Rasulullah melalui panduan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat atau surah pertama yang diturunkan pada periode Madaniyah. Nah, ujung akhir dari ini semuanya adalah jelas bahwa ujung akhir daripada berislam dalam konteks Al-Quran bukan untuk kemudian menghadirkan masyarakat yang tidak jelas, masyarakat yang hanya begitu saja, atau masyarakat yang hanya menjadi pasar, atau masyarakat yang menjadi semakin bodoh, atau masyarakat yang semakin menjadi korban daripada fitnah, korban daripada intoleransi, atau korban daripada persekusi, atau sebaliknya menjadi masyarakat yang emosional, menjadi masyarakat yang tolim, menjadi masyarakat yang tadi eksklusif, menjadi radikalis, menjadi teroris. Sama sekali tidak demikian. Ujung akhir daripada perjalanan ini memang adalah kemenangan. Tapi kemenangan itu dihadirkan melalui trilogi yang sangat luar biasa. Pertama adalah kemenangan karena kita mampu terus menjaga seluruh potensi dan seluruh effort ini dalam konteks jihad. Ya, jihad itu adalah usaha maksimal melalui jalur fisik, apakah melalui jalur jihad qitali maupun juga melalui jihad siasi maupun juga melalui jihad yang semuanya memerlukan kekuatan fisik. Karena kalau kita tidak punya target-target partai bisa terpenuhi, bagaimana mungkin target-target dakwah bisa dipenuhi? Bagaimana mungkin kemudian kita bisa memenangkan ketika Qur'an Biaksana bisa begadang sampai katakanlah 20 jam gitu ya, dan kemudian mereka bisa mengunjungi siapapun di masyarakat, menyampaikan ide mereka sehingga mereka bisa dekat dengan masyarakat, dimenangkan oleh masyarakat. Sementara kita karena sakit-sakitan, karena kita malah kemudian fisik kita sangat lemah, ya alih-alih kita bisa menyambangi masyarakat, alih-alih kita bisa terus-menerus berjuang, mungkin malah kita harus terus-menerus minta doa agar kita disehatkan, agar kita dijaga, agar kita mungkin malah dijenguk di rumah sakit. Nah, kapan menangnya? Jadi menjaga kekuatan fisik bagian daripada jihad yang kemudian menangkan. Karena ungkapan pertama dari surah An-Nasr adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah kemenangan melalui jalur fisik. Yang kedua, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Itu adalah kemenangan melalui jalur intelektual. Melalui jalur ijtihad. Jadi kan di mana dengan ketertarikan dan atau menghadirkan simpati, empati dan dukungan daripada masyarakat atau pihak-pihak yang tadinya belum mengenal Islam, yang tadinya belum mendukung perjuangan daripada Islam dan partai Islam. Mereka bisa melakukan itu karena kita intelektual, karena kita mempunyai kemampuan berijtihad, menghadirkan solusi, menghadirkan alternatif, menghadirkan
beragam hal yang kemudian menjawab beragam permasalahan dan menjawab beragam kegundahan. Itu baru akan terjadi kalau kita bisa melakukan ijtihad terus-menerus ya, menghadirkan kemampuan untuk membawa kepada munculnya solusi-solusi yang diharapkan. Kemenangan yang kedua ada ijtihad banyak sekali dan beliau jadi ateis hanya karena beliau mendapatkan Al-Quran yang amat sangat menjawab tantangan. Yang ketiga adalah kemenangan melalui jalur mujahadah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemenangan mujahadah, kemenangan spiritual. Orang Afwan, suaranya putus-putus. Suaranya Ustadz putus-putus. Kayak robot. Suara Ustadz putus-putus, nggak ada ya? Apa namanya? Kamera yang lain tidak mungkin presentasi. Sinyal Ustadz mungkin. Kenapa demikian? Sinyalnya tadi baik-baik aja. Saya lanjutkan ya, sedikit lagi insya Allah. Jadi menghadirkan orientasi untuk tasbih, tahmid, istighfar itu tidak mungkin orientasinya kelompok radikalis, tidak mungkin orientasinya kelompok ekstremis, kelompok apa namanya teroris, kelompok eksklusif, nggak mungkin. Kalau orang orientasinya ada tasbih, tahmid, istighfar, itu dia terbangun dengan jiwa dan dengan spiritualitas yang sepenuhnya membawa kepada sikap hidup yang serba baik, sikap hidup yang berorientasi kepada perbaikan, sikap hidup yang berorientasi mengapresiasi pihak yang lain. Karena kalau orang terbiasa dengan ungkapan subhanallah, itu nggak mungkin dia adalah seorang yang arogan gitu ya. Kalau orang terbiasa dengan sikap alhamdulillah, itu tidak mungkin orang yang orientasinya adalah menihilkan yang lain. Kalau orientasinya adalah kita itu adalah generasi yang istighfar, tidak mungkin dia adalah orang yang merasa benar sendiri dan kemudian karenanya menjadikan yang lain sebagai kafir, sebagai bid'ah, sebagai musyrik, sebagai apa namanya hal yang kemudian menjurus kepada tadi radikalisme, terorisme. Tidak mungkin. Dan kalau kemudian dunia ini kemudian antipati dengan yang disebut dengan terorisme, ekstremisme dan lain sebagainya, maka sebaliknya dunia juga akan suka. Ini yang menjadi tujuan daripada diturunkannya Al-Quran, dihadirkan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin itu, untuk kemudian bisa membingkai dan membimbing kita semuanya dalam perjalanan kita berinteraksi dengan Al-Quran, untuk kemudian menjadikan panduan dalam kehidupan kita, dalam konteks pribadi, berkeluarga, berjamaah, berpartai, dan seterusnya. Maka ujung akhir itu adalah kemenangan. Tapi sekali lagi, ada banyak tokoh yang kemudian memahami dengan agak tidak benar juga ketika mereka menyampaikan bahwa Islam itu memang terbagi dalam konteks surah An-Nasr dalam 3 tingkatan. Islamnya ilmu kalam, kemudian Islamnya filsafat, dan kemudian Islamnya tasawuf. Jadi pertama kali kita hanya ilmu kalam saja, kita masih hanya mengambil dari sisi-sisi yang bersifat yang dohir saja. Belum ada rasionalitasnya, baru filsafatnya, nanti rasional. Kemudian ujung terakhirnya, fasabbih bihamdi rabbika menjadi tasawuf. Dan karenanya menjadi dalam tanda kutip menjadi malah individualistik. Itu tentu tidak sesuai dengan apa yang kemudian terjadi dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak kemudian menjadi dari jihad, kemudian istihad, kemudian mujahadah, dan meninggalkan jihad dan istihad. Enggak, justru jihad, istihad, mujahadah, balik lagi jihad, istihad, mujahadah, itu adalah trilogi yang tidak pernah berhenti. Jadi sekaligus ya jihad, ya sekaligus ya ijtihad, ya sekaligus ya mujahadah, sekaligus ijtihad, sekaligus mujahadah, sekaligus jihad, sekaligus mujahadah, jihad dan istihad. Begitulah yang terjadi karenanya setelah Rasulullah mendapatkan surah An-Nasr tadi,
Dan nanti bahkan setelah beliau pulang dari Haji Wada dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina, beliau mendengar bahwa Raja Ghassan sudah mengirimkan pasukan, dan Ghassan adalah kerajaan non-Islam dari kawasan Jordania sekarang. Mereka mengirimkan pasukan untuk menghancurkan entitas Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah dalam perjalanan pulang dari Mekah, dari haji itu, beliau memerintahkan untuk jahizu jaisha Usama. Segera siapkan pasukan daripada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah remaja yang waktu itu masih berumur sekitar 17 tahun. Tapi oleh Rasulullah sudah dijadikan sebagai pimpinan pasukan yang ditinggal di Madinah untuk mempersiapkan dan jaga-jaga bila kemudian terjadi serangan terhadap ibu kota umat Islam di kota Madinah. Dan itu hanya menunjukkan sekali lagi bahwa Rasulullah memberikan kepada kita keteladanan tentang kemenangan itu tetap harus dijaga. Jangan kemudian setelah menang, kemudian tasbih, tahmid, istighfar, dan kemudian kita lalai, dan kemudian terjadilah umat Islam dihancurkan. Tapi kemenangan bila pun didapat, tidak akan kemudian menghadirkan arogansi, tidak akan menghadirkan terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan segala yang kemudian fitnah yang disematkan pada umat Islam. Tapi juga tidak menghadirkan kealpaan dan kelalaian, menghadirkan terus kesiagaan untuk membela dan menjaga agar kemenangan Islam yang menghadirkan dan dikembangluaskan, didakwahkan sampai kemudian di Indonesia, di Jakarta Selatan, di tempat kita ini di abad yang ke-21, dan kita terus sedang memperjuangkan untuk kemenangan Islam melalui jalur. Saya kira demikian, ikhwan sekalian, barakallahu fikum wa a'anakumullah bi hadzal barnamij ar-ra'i wal mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasran pada Ustadz Dr. Haji Hidayat Nurwahid MA atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tadi seperti yang Ustadz sampaikan, kita yang hadir pada hari ini dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, Allah menyapa kita. Dan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai cermin kita, sehingga bisa kita menjadi orang yang